Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Tutamatori Web, Johan Zarco berhasil mendapatkan pole position pada kualifikasi kedua kemarin. Hal itu membuatnya merasa bermimpi. Ia tidak menyangka akan mendapatkan pole position. Saya sangat senang. Ini adalah trek yang sangat sulit. Kami bekerja dengan baik dengan tim, dan kami membuat kemajuan penting dari kemarin hingga hari ini. Ketika ban mulai goyang, saya berjuang lebih keras. Namun start dari pole sangat penting, sebuah keberuntungan, ucap Zarco. Usai menjadi yang tercepat, ia pun mengalami crash di tikungan 4. Ia mengaku terlalu membengkokkan motornya hingga jatuh. Fabio ada di depan. Saya rasa dia tidak mengganggu saya. Saya sangat percaya diri. Tapi saya terlalu banyak membengkokkan motor dan bagian depan menutup, ucap Zarco. Dikutip dari Tutamatori Web, Luca Marini mengalami crash 2 kali pada latihan bebas kedua MotoGP Jerman kemarin. Ruben Sau sangat kecewa dengan hal itu. Materialnya benar-benar di bawah tekanan dan terlalu panas. Karena itu kami tidak jauh dari yang terkuat meskipun mengalami crash karena masalah teknis di awal free practice kedua. Luka kemudian kembali ke trek dan mencetak waktu putaran yang menarik, yang memungkinkan dia untuk tetap berada di 3 besar untuk sebagian sesi. Pada putaran terakhir dia jatuh, sungguh memalukan. Karena satu langkah berada dalam jangkauannya untuk dapat mengambil 3 atau 4 per 10 yang hilang untuk kualifikasi kedua, ucap Saus. Dikutip dari Paddock GP, Vinales dan Miguel Oliveira mengaku kecewa karena harus menjadi korban yellow flag pada sesi kualifikasi kemarin. Tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada yang lain. Bendera kuning belum dikondisikan apapun, dan musim gugur pagi ini juga. Anda harus mencoba memahaminya, mengambil informasi dan terus bekerja, ucap Vinales. Kami sedikit kecewa karena tidak maksimal yang bisa kami dapatkan. Bendera kuning merusak peluang dan sulit untuk menemukan posisi yang baik di trek. Memastikan baris kedua di grid dalam keadaan seperti ini bukanlah hal yang buruk, ucap Miguel. Dikutip dari Motosan, Morbidelli mengalami crash pada kualifikasi pertama kemarin. Ia mengaku tidak mempunyai perasaan yang baik pada motornya. Saya tidak punya motor untuk menyalip siapapun. Menurut saya, ini akan menjadi balapan yang sulit untuk ban. Jika saya sendirian, saya akan dapat menjaga kecepatan yang baik dan mungkin memiliki balapan yang bagus. Jika saya dengan sisanya, itu akan menjadi masalah. Faktanya adalah saya selalu kalah di trek lurus, dan saya tidak bangkit di tikungan. Saya berada di grup karena orang lain memblokir saya. Saya bisa mencoba mendapatkan apapun yang saya inginkan kembali, tetapi selalu seperti ini, ucap Morbidelli. Dikutip dari Tutamatori Web, pada sesi kualifikasi kedua kemarin banyak terjadi cekcok antar pembalap. Di antaranya Quartararo yang emosi saat di tengah lintasan. Kemudian Alex Marquez yang cekcok dengan Alex Espargaro saat di lintasan. Dan yang terakhir adalah Petrucci yang memberikan jari tengahnya kepada Bastianini. Melihat hal itu, Jack Miller pun merasa sangat kecewa dengan tindakan para rivalnya. Menurutnya hal itu dikarenakan pembalap yang melambat karena menunggu pembalap lain.
Maka dari itu ia memilih melakukan putaran sendirian. Ia tidak mau pembalap yang melambat mengganggunya saat mencari waktu terbaiknya. Saya menjalankan program saya. Saya hampir selalu sendirian di trek. Saya melakukan pekerjaan saya. Pada saat pertama saya melihat beberapa rekan di belakang saya. Tapi saya keluar dari lintasan ini karena saya hanya melakukan satu lap dengan 2 ban pertama. Lalu saya melihat Pol Espargaro dan pembalap lain menunggu untuk melakukan putaran. Sayangnya ada pembalap yang tidak bisa mencapai waktu terbaiknya sendiri. Jadi mereka membiarkan diri mereka melakukan slipstream, ucap Miller. Dikutip dari Corso Moto, selain Jack Miller, Alex Rins mengaku sangat dirugikan dengan pembalap yang melambat untuk menunggu pembalap lainnya. Tak segan-segan ia meminta Race Direction harus mengambil tindakan atas hal ini. Ini membuat frustasi. Race Direction harus segera menghukum ketika situasi ini terjadi. Di Moto3 ada sektor, tapi di sini kita butuh sesuatu. Kami memiliki pengalaman. Semua orang di sini sangat cepat. Saya pikir kami bisa berusaha sendiri. Saya tidak tahu. Kami harus mengemudi dalam kondisi paling aman, ucap Alex Rins. Dikutip dari Tuta Motori Web, sependapat dengan Alex Rins, Bagnaia juga meminta Race Direction harus memberikan hukuman kepada para pembalap yang melambat. Ia menyebut beberapa rivalnya seperti Jorge Martin, Marquez, dan Espargaro sengaja melambat di depannya. Menurutnya masih ada beberapa rivalnya lagi yang melambat, tetapi hanya itu saja yang terlihat olehnya saat ia mencari waktu tercepat. Pada putaran kedua saya berada di belakang kelompok kecil, tetapi jauh karena saya ingin mengendarai sendiri. Ketika saya mulai melaju, 5 pengendara di depan saya melambat. Di sektor pertama saya cepat, di sektor kedua saya menemukan Nakagami berjalan lambat, dan karena itu saya membatalkan putaran. Saya meluncur kembali, tetapi pada gilirannya menit ke-7, saya menemukan Martin, Marquez, dan Espargaro yang keluar dari jalur, tetapi masih sangat dekat dengannya. Pada menit ke-8 ada Oliveira, tetapi saya terpaksa membatalkan upaya kedua juga. Di lap berikutnya Nakagami jatuh di depan dan tidak mungkin membuat lap bersih hari ini, ucap Bagnaia. Dikutip dari Speedweek, Alex Marquez diketahui terlibat cekcok dengan Alex Espargaro saat di lintasan. Ia menyebut dirinya tidak cekcok dengan Alex, melainkan ia sedang memarahi Miller yang melintas di jalurnya saat ia sedang dalam kecepatan tinggi. Saya tidak dalam posisi yang baik dan ingin melaju. Kemudian saya bertemu Jack yang sedang berjalan di jalur saya. Saya marah, tapi saya pikir itu berantakan untuk semua orang. Saya tidak marah ketika seseorang menunggu, tetapi tidak baik ketika pengemudi bertemu. Di sisi lain itu adalah bagian dirinya, ucap Alex. Dikutip dari Corso Moto, Pol Espargaro mengaku salah atas tindakannya yang melambat saat di lintasan hingga mengganggu para rivalnya. Kami seharusnya menjadi pemimpin dengan memberi contoh, tetapi kami tidak melakukannya, termasuk saya sendiri. Ini adalah kritik untuk semua pembalap, termasuk saya sendiri. Menurut saya Moto3 kurang saling menghormati, ucap Espargaro. Dikutip dari Tuta Motori Web, Bastianini membuat marah Petrucci saat di sesi kualifikasi kedua. Hal itu disinyalir karena Bastianini menghalangi jalan Petrucci saat di lintasan. Kemudian komisaris Race Direction pun setuju dengan Petrucci dan memberikan sanksi kepada Bastianini yang harus mundur 3 posisi start.
yakni dari posisi 15 ke posisi 18 di grid. Berputar perlahan di lintasan, mengganggu pengendara lain pada gilirannya. Perilaku ini bertentangan dengan instruksi yang diberikan kepada semua tim dan pesaing, dan dianggap pengemudi tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan bahaya bagi orang lain, ucap perwakilan komisaris Race Direction. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.